Halo geng, balik lagi di YouTube Adamelisius, YouTube-nya para pencinta misteri, konspirasi juga hiburan yang bakal ngedukasi lo dan ngasih data berpikir lo lebih banyak lagi biar lebih bijak. Jadi kita mau ngebahas dan diskusi tentang beberapa sudut pandang spiritual dan salah satunya itu tentang Starseed. Why kita diskusi tentang spiritual? Karena gue pikir ke depan itu tuh akan terlalu banyak pengetahuan liar, lebih liar mungkin daripada sekarang, dan mungkin saking liarnya lo nggak akan tahu mana yang benar mana yang salah. Semua terasa abu-abu saking banyaknya pengetahuan di media sosial. Dan parahnya lagi, kita nggak bisa memvalidasinya. Mana nih yang benar saking banyaknya kan? Nah, di kondisi ini kalau gue rasa diharuskan untuk pribadi-pribadi kita yang sekarang, karena kondisi sekarang kan udah mendekati akhir zaman, kita ngomong akhir zaman dimana akan banyak perubahan, setiap aspek tuh menuju yang lebih buruk sebenarnya, pasti yang lebih buruk poinnya. Nah, di kondisi perubahan yang menuju lebih buruk itu pasti banyak yang namanya fitnah-fitnah, pemikiran negatif, banyak data manusia yang rusak pada akhirnya berperilaku yang pasti lebih buruk. Gue rasa kalian pun merasakan sih, terutama para petugas-petugas yang ditakdirkan menjadi petugas. Pasti kalian punya feeling itu, feeling kayak manusia sekarang makin aneh gitu, makin nggak jelas gitu, apalagi pejabat-pejabatnya, ya nggak Fen ya? Ya namanya siapa aja Fen? Perlu disebutkan Kak satu-satu. Nah poinnya di situ guys. Jadi poinnya gue harap kalian lebih mengkritisi semua nilai-nilai spiritual yang kalian selama ini pahami, termasuk yang mungkin kalian jadikan prinsip. Bolehlah kalau untuk kalian uji secara penelitian pribadi kalian, ini mana nih yang benar, mana yang salahnya, mana yang baiknya, mana yang buruknya gitu loh. Dan gue saranin belajar untuk menggunakan banyak instrumen dalam menilai sesuatu spiritual apapun itu. Banyakin instrumennya biar mendekati kata kebenaran, karena lo banyak uji dengan instrumen tadi. Contoh, lo uji secara sudut pandang supranatural, lo uji secara tekstual gitu, lo uji secara sejarahnya, lo uji secara pengalaman hidup lo, circle lo, jangan pengalaman lo doang ya, pengalaman circle lo, keluarga lo, dan ya kondisi hidup lo lah. Terus lo pelajarin juga dari segi psikologisnya manusia, terus lo pelajarin juga dari hal-hal yang mungkin mungkin kelihatan misteri atau mistik, cuman lo ambil pengetahuannya, bukan lo imanin pengetahuannya, bukan. Lo ambil, lo pelajari. Nah, intinya gunakan banyak instrumen. Dan terakhir, lo tambahin instrumen yang namanya itu instrumen science dan banyak hal lah. Intinya mungkin kalian lebih hebat dari gua, dan gue saranin banyakin instrumen tersebut untuk meneliti aspek-aspek spiritual yang sekarang beredar. Mungkin Ven, setelah ini gue serahin sama lo untuk storytelling tentang Starseed, biar semua termasuk gue pribadi mempelajarin lebih dalam secara umumnya Starseed ini. Di situ lo kan kayaknya lo lebih banyak baca soal Starseed ketimbang gue bahkan gitu loh. Sebenarnya lebih ke ya karena tugas sih Bang, jadi pasti gue mencoba membaca dan memahami ya dari sudut pandang sisi spiritualisnya juga gitu, spiritualis yang menggunakan metode Starseed gitu. Jadi gue mencari akarnya juga, kayak ini sebenarnya pemahamannya datang dari mana gitu. Terus biasanya ya gitu, gua bedah dulu otak si spiritualisnya, kenapa dia bisa mengambil jalur ini gitu, kenapa dia pakai metode ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin dari situ bisa apa ya,
menambah referensi berpikir yang mendengarkan juga sih gitu. Oh ternyata akarnya dari mana dari mana gitu loh. Ya metode spiritual yang dipakai, metode kayak ritual-ritualnya pun itu pun harus kita kulik lagi sebenarnya apakah ini cara yang benar, apakah ini cara yang kurang tepat ya itu harus dikulik satu-satu sih sebenarnya. Ini sudut pandang dari ketidaktahuan gue ya, Van. Ini ya, gue sekaligus gue jelasin, ini sudut pandang dari ketidaktahuan gue gitu. Gue mempunyai beberapa klien yang kalau gue rasa dia mengadopsi tentang Starship di situ. Karena beberapa momen argumentasinya dia menjelaskan tentang Starship. Awalnya gue nggak paham. Ini dari 2019 udah gue dapetin klien itu gitu. 2019 kalau gue kurang lebih gue nggak salah ya. Nah dari yang gue maknain dari beberapa klien gue ini, yang gue tangkap itu Van, entahlah ya, di saat mereka mengadopsi Starship dan menjelaskannya, cuman yang gue tangkap respon mereka terhadap dunia ini malah kayak lebih melarikan diri kan dari sebuah kenyataan. Di situ melarikan diri dari sebuah kenyataan dan mereka membuat sebuah dimensi berpikir yang baru karena mereka nggak kuat untuk di realita ini. Ya, jadi memberikan sebuah sudut pandang baru, dimensi baru. Cuman secara realitanya gue ngeliat permasalahan itu nggak selesai sebenarnya di situ. Dan kok ada perbedaan dari basic spiritual gue dengan orang-orang yang mengadopsi Starship. Perbedaannya sih ini Van, kalau mereka itu kayaknya nggak siap menghadapi sebuah kenyataan realita gitu loh, dan pada akhirnya lebih mengasingkan dan merasa kayak nggak cocok, udah asing aja gitu loh. Tapi yang gue ketahui tentang sudut pandang spiritual adalah lo harus hadapi, cuman nggak harus melekat. Lo harus menghadapi, lo harus ngelewati semua takdir ini, cuman lo jangan melekat. Nah yang gue tahu di situ. Nah tapi yang gue tangkap dari beberapa Starship yang gue tangkap adalah tidak menunjukkan hal demikian di situ. Dan pas gue baca beberapa referensi berpikir kemarin ya, ya pola memang ini pemahaman gue ya, intinya pola spiritualnya kok beda gitu loh. Cari kasih, cari damai, cuman di kondisi nggak menghadapi gitu loh. Orang berdamai otomatis dia menghadapi, bukan lari. Itu aja intinya. Banyak pertanyaan gue tentang Starship ini gitu. Ya mungkin ini pemahaman dari ketidaktahuan gue, cuman gue jarang salah ya. Gitu aja. Jangan salah. Iya betul sih Bang, kalau yang tadi lu bilang seolah-olah jadi malah mengasingkan diri itu memang ada kecenderungannya. Setelah gue baca-baca lagi memang ada kecenderungannya di semua orang yang meyakini tentang Starship ini gitu loh. Jadi kayak seolah dia adalah manusia yang berbeda, seharusnya dia nggak di bumi ini gitu loh gitu. Jadi kayak ada pengharapan baru gitu ya, kayak ada pengharapan juga sesuatu yang oh gitu, ternyata aslinya gue bukan dari sini gitu, pantesan gue gini gitu, kayak gitulah ya. Ya ada pemahaman seperti itulah gitu. Jadi itu gue setuju kalau soal terlihat sepertinya malah mengasingkan diri dan lain-lain, dan malah jadi apa ya, tenggelam dengan ya mungkin tenggelam dengan pikirannya sendiri gitu. Di situ. Sebenarnya waktu itu kalau pas gue cari tahu itu bagus, mungkin gue udah pindah juga kan. Udah lu pakai metode itu ya Bang ya. Udah gue intinya gue rasa ada yang terlalu ada baiknya di spiritual
Starseed ini ada baiknya, cuman karena terlalu banyak bercampur, jadi gue rasa harus dipilah satu-satu gitu loh, Fen. Ini kayak puzzle, gue harus rapiin dulu gitu loh. Nah tapi pas gue rapiin puzzle tentang Starseed ini, ada sudut pandang perspektif gue ya. Ini nih nggak jauh-jauh dari DNA, Fen. Dari DNA 6 plus 1, bahwa kita pun adalah bagian keturunan dari mereka, ngerti gak sih? 6,5 ya Bang ya? 6,5. Iya. Oke, 6,5 ya, bukan 1 ralat guys. Di situ 6,5 itu. Karena gue tahu kan ya semua itu ya buat gue pribadi itu ya bangsa luar semua loh, Fen. Kecuali yang DNA purba ya. Di situ buat gue. Selebihnya buat gue itu mereka itu ya orang asing semua yang datang ke sini gitu. Ya kalau ini sih kalau misalnya disambungin dengan penelitian lu tentang DNA itu, ya sebenarnya ujung-ujungnya kan ini semacam upaya orang di zaman dulu untuk mencari karakter-karakter juga Bang sebenarnya. Semacam upaya itu ya. Maksudnya dibagi per ras ini karakternya ini, ras ini karakternya ini ya. Itu kan sebenarnya upaya untuk menggolongkan karakter orang ya Bang ya. Upaya cuman ini dikemas dalam bentuk sains modern yang sesuai dengan data dari NASA. Gitu aja supaya kayak Emang NASA bener kan? Lebih gampang Nah itu tergantung Bang. Tergantung mau kiblatnya ngambil kiblat siapa. Mau kiblat NASA atau mau kiblat yang dari kitab suci atau dari mana gitu kan. Tergantung setiap orang lah Bang. Maksudnya setiap orang kan orang tuh pikirnya bebas Bang, bebas berpikir. Kalau gue sih 50-50 ya. Cuman kalau tiba-tiba ada Jeffrey Epstein di situ, wah gue mikir lagi tuh. Nah itu dia makanya. Jadi kadang kan kita nggak boleh terlalu melekat juga ya Bang ya dengan apapun yang sudah kita otak kita udah diisi dengan apa yang ada di dunia ini selama ini kita hidupkan, yang kita harus lebih kritis lagi gitu loh. Jadi kita mau bilang itu NASA apakah yang paling benar ya itu belum tentu gitu kan. Gitu tetap harus kita cari lagi lah gitu. Tetap harus dipelajarin terus gitu. Supaya nggak tersesat kayak gitu. Iya benar. Oke lah geng, selebihnya kalian silakan nonton. Fanny ngebahas tentang Starseed dan gue harap kalian pelajari. Dan mungkin kalau kalian terasa ada poin-poin yang kurang jelas dan harus kita bahas ke depan, boleh kalian komen. Nanti kita bakal bedah. Jujur ini ke depan bakal gue bedah sih. Salah satu spiritual yang bakal gue bedah. Jujur gue nggak paham ya kenapa terlalu banyak sudut pandang spiritual, Fan. Kayak melelahkan gitu. Orang ujungnya satu gitu loh. Gue pun pribadi selama ini penelitian ya. Sebenarnya hanya untuk membantu setiap orang yang punya agama dan punya kepercayaan itu buat lebih tahu harus seperti apa. Selama ini kan kita ngonten, gue informatif, gue edukasi itu pure buat nambah data si manusia biar dia tahu nih sebenarnya spiritual tuh apa, agama tuh gimana, kenapa sih kita butuh agama gitu, kenapa sih kita harus hati-hati, kenapa sih manusia itu ada data rusaknya. Sebenarnya gue bener-bener kayak membantu mereka berpikir biar mereka bisa punya pengetahuan untuk membedah sedikit demi sedikit nilai spiritual mereka pegang gitu loh, Fen. Gitu. Jangan sampai kayak cuman mengimanin doang tanpa ada pengetahuan tuh kayaknya ya gimana ya, iman tanpa pengetahuan tuh gue nggak paham ya sebenarnya. Nyampe gak sih sebenarnya? Gue rasa sih enggak sih. Kalau gue rasa ya percaya doang ya bisa aja saat itu karena lo nggak tahu iman lo salah karena nggak ada pengetahuan tadi kan. Dan jujur aja tahu gue pribadi, Van, ini PR penting nih buat kalian denger nih baik-baik ya. Iman tanpa pengetahuan itu nggak akan bisa mengubah takdir hidup lo. Nggak aktif dia. Mungkin lo hanya merasa nyaman gitu loh. Merasa nyaman dengan
apa lantunan doa, lantunan lantunan hal-hal yang mungkin yang lo anggap itu indah gitu. Cuman sejatinya takdir tuh nggak berubah kalau lo nggak tahu kenapa lo menyebutkan apa yang lo sebutkan, apa yang lo lantunkan itu, dan untuk apa, dan sistem kerjanya seperti apa. Itu sebenarnya nggak terlalu bisa jalan sih guys. Kenapa gue berkomentar seperti itu? Karena gue sudah menelitinya. Hidup gue kok dulu, kayak contoh gue nih secara pribadi, kok gue dulu seperti ini, kok sekarang seperti ini. Ya karena pada akhirnya gue paham, oh ternyata ada mekanisme nih, ada sistem di sini yang gue nggak bisa main percaya aja. Gue boleh beriman, cuman gue harus tahu kenapanya harus beriman, tuh harus tahu gitu. Baru sistem takdir, sistem hidup itu berubah, dan koneksi ke Tuhan tuh berubah. Ini cuman kalau lo cuma percaya doang, jamin sama gue, lu pasti kayak hidup gue yang dulu, penderitaan. Gimana kata cepat kayak Inilah cinta deritanya tiada. di situ. Pokoknya kalau kalian iman tanpa pengetahuan, maka siap-siaplah berkata seperti cepat kayak di komentar ini. Oke lah kalau gitu guys. Pokoknya kita tonton bareng-bareng Fanny lagi storytelling. Oke, gue akan mencoba menjabarkan tentang Starseed setelah gue mempelajari. Mari kita bedah bareng tentang Starseeds ini. Starseeds adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai tipe atau jenis dari alien human hybrid. Jadi kayak hybrid antara makhluk ekstraterestrial dengan manusia gitu loh. Tapi hybridnya ini biasanya diyakini lebih ke inkarnasi atau reinkarnasi gitu, seperti itu. Nah, Starseed ini awal mulanya diperkenalkan oleh seorang penulis buku fiksi bernama Brad Steiger. Brad Steiger ini pada tahun 1976 bukunya berjudul Gods of Aquarius. Di situ dia memperkenalkan tentang Star People. Star People ini adalah manusia yang datang dari genetik yang spesial gitu, berkunjung dari luar angkasa gitu. Nah, Brad Steiger ini juga mengklaim dirinya seorang spiritualis juga gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong soal spiritualis gitu ya. Jadi gini ya guys, gue kalau mencoba mencari sesuatu itu biasanya metode yang gue gunakan adalah mencari akarnya dulu. Ini dari mana sih datangnya gitu. Pemahaman ini dari mana datangnya. Misalnya yang mencetuskan si Brad Steiger. Oke, gue akan mencari tahu dulu Brad Steiger ini mengambil aliran spiritualnya dari mana gitu. Dan istilahnya kayak gue harus bedah dulu otak dia tuh isinya apa, kok dia menuliskan tentang ini gitu, kayak gitu. Nah, jadi setelah gue tarik lagi gitu ya tentang Western spiritualis ini, jadi dimana semuanya ini sebenarnya dimulai dari awal abad ke-19 gitu ya, di era tahun itu gitu, pergerakan spiritual baru, biasanya disebut sebagai New Age gitu ya, New Age gitu. Ini gue sebut aja kaum spiritual barat gitu ya, Western spiritualis gitu. Nah, setelah gue membaca tentang Starseed itu sendiri, ternyata para spiritualis barat ini banyak yang istilahnya mendapatkan data dari yang namanya Akashic Records. Akashic Records itu sendiri, gue jelasin secara sederhana aja ya, merupakan ya semacam data kolektif dari semua kejadian yang ada di alam semesta gitu, dan ini bersifat metafisika atau ya astral ya gitu ya, kalau kita ngomong gampangnya. Ini adalah data astral yang terekam melalui energy field, jadi medan energi yang tersebar luas di seluruh alam semesta. Dan Akashic Records ini dapat diakses oleh orang-orang yang sudah mencapai spiritual tingkat tinggi atau ya kesadaran spiritualnya sudah
awakening bisa dicapai dengan cara meditasi yang lama hingga terhubung dengan istilahnya energi-energi yang ada di alam semesta, sehingga akan mendapatkan sepotong data kejadian atau pengetahuan atau vision atau apapun itu gitu ya, dipercayai seperti itu. Jadi gue mencoba cari tahu lagi dari mana sih asalnya istilah Akashic Records ini. Dan Akashic Records ini diperkenalkan oleh seorang pencetus aliran teosofi, yaitu Helena Blavatsky dan partnernya Henry Olcott. Kaum teosofi ini adalah orang-orang yang melakukan pergerakan spiritual secara mandiri, di mana teosofi adalah pergerakan spiritual yang menganut Hindu kuno sebagai dasar dari ritual yang digunakan, namun diadaptasikan dengan data sains modern gitu. Jadi data sains yang sudah ada secara ilmiah itu kan mereka semua kebanyakan memang menggunakan datanya dari NASA, matahari sebagai pusat galaksi gitu. Nah, diadaptasikan ke sana. Jadi dari kepercayaan Hindu kuno diadaptasi ke sana. Nah, kita balik ke Akashic Records ya, yang menjadi dasar dari Star Seeds itu gitu. Kita nggak perlu terlalu banyak ngomongin tentang Helena Blavatsky, walaupun nanti mungkin gue akan kembali lagi ke dia gitu, karena di situ Helena Blavatsky juga pernah mempublikasikan selain tentang Akashic Records juga tentang 7 ras awal bumi. Helena Blavatsky memperkenalkan Akashic Records ini awalnya namanya bukan Akashic Records, tapi lebih ke sebuah tablet cahaya gitu ya, sebuah tablet cahaya yang tidak akan pernah hilang gitu. Jadi kayak ya ada terus gitu di alam semesta gitu. Nah, kemudian Henry Olcott itu menyebutnya sebagai Akashic Records gitu. Akashic Records itu berasal dari seperti istilahnya Akashic itu karena si Henry Olcott ini memiliki pemahaman tentang ajaran yang ada di Buddhism itu ada 2 unsur di alam semesta, itu akasha dan nirvana gitulah. Dan akasha itu seperti ya alam semesta lah ya gitu, kayak dunia fisik, semua materi yang ada di alam semesta gitu, termasuk elemen, energi dan lain-lain, energi fields dan lain-lain. Jadi disebutlah itu sebagai Akashic Record. Nah, Western spiritualis ini rata-rata melakukan pergerakan spiritualnya itu secara independen, jadi secara mandiri, tidak berdasarkan doktrin apapun. Mereka lebih menyukai liberalisme atau kebebasan gitu ya, tapi hanya saja untuk supaya lebih istilahnya mudah diterima oleh masyarakat gitu ya, tentu saja mereka harus beradaptasi dengan teori-teori sains yang sudah melekat dengan masyarakat dari sistem pendidikan dunia dan lain-lain gitu ya. Tentu saja mereka harus mengikuti sistem kosmik atau kosmologi yang diperkenalkan oleh NASA. Kemudian mereka ini, kalau aku sebut mereka ini berarti kaum spiritualis barat ya, Western spiritualis ini, karena saking banyaknya pemahaman spiritual yang berbeda-beda, dan istilahnya mereka itu kan mencoba untuk menerima semua gitu, menerima semua pemahaman tentang supranatural gitu. Jadi kayak ada yang mengklaim dirinya itu dapat melihat sesuatu yang tidak kasat mata, punya sixth sense gitu kan, termasuk indigo dan lain-lain, itu dimasukkan semua ke dalam data kolektif. Jadi rata-rata ritual yang mereka lakukan itu adalah ritual Hindu kuno, seperti meditasi tentang karma, dan ini merupakan data kolektif ya. Jadi agak kesulitan untuk aku bilang bahwa ini benar, ini salah, atau ini memang apa adanya, maksudnya memang ada, atau ini dibuat-buat lagi terminologi yang baru oleh mereka atau bagaimana gitu ya, karena ini adalah data kolektif guys. Jadi kayak
kayak terlalu banyak info gitu ya. Jadi agak sulit untuk dicari benang akarnya itu dari mana sih gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ditarik-tarik lagi ya rata-rata dari teosofi gitu. Teosofi ini juga salah satu yang memunculkan pergerakan Scientology. Ada gereja Scientology itu ada di Amerika gitu ya, dan sudah terdaftar gitu ya. Tapi Western spiritualis terkadang tidak terlalu mau mengakui juga sih, mereka lebih suka ya seolah independen gitu, mandiri gitu ya. Jadi Western spiritualis itu cenderung menganut liberalisme gitu, kebebasan gitu. Mereka menghindari doktrin agama, mereka menganggap diri mereka adalah universal, jadi mereka menerima semuanya gitu. Mereka sangat positive thinking gitu loh. Jadi kayak kita sangat positif loh gitu, kita menerima semua pemahaman gitu loh. Itu karena kita semua harus membawa damai. Katanya gitu. Nah, kemudian para Western spiritualis ini mengadopsi juga pemahaman spiritual dari zaman filosofi Yunani kuno seperti Neoplatonisme gitu. Dan itu diadaptasikan dengan teori Big Bang juga, di mana pada saat Big Bang terjadi itu kan sesuatu yang meledak gitu, pecah dan menjadi partikel-partikel yang sampai pada akhirnya membentuk sistem tatanan galaksi gitu ya. Nah, sedangkan di Western spiritualis itu istilahnya dimaknai sebagai ini adalah suatu pecahan dari sumber cahaya tertinggi gitu, the absolute one, atau mereka sebutnya the one gitu, itu sebagai Tuhan gitu ya. Tuhan itu the one, the absolute one, maksudnya sumber cahaya tertinggi, sang sumber gitu ya. Tingkatan di bawahnya itu ada yang namanya hyper cosmic God gitu. Hyper cosmic God ini adalah entitas tinggi atau makhluk-makhluk ilahi yang menciptakan esensi kehidupan dan jiwa. Di situ ada tingkat kesadaran cahaya tertinggi. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada biasanya disebut demiurge gitu ya. Dikatakannya tuh sebagai sesuatu yang menciptakan atau semua pengetahuan, entitas-entitas yang memiliki semua pengetahuan yang dapat menciptakan. Dan kemudian di bawahnya itu cosmic God. Nah, di cosmic God inilah banyak sekali yang akhirnya menginterpretasikan sebagai entitas-entitas yang biasanya ada di agama klasik gitu, dan juga ada di mitologi Yunani juga gitu. Misalnya kayak dewa Zeus, dewa macam-macam, Thor dan lain yang memegang elemen gitu ya. Nah, kemudian dari layer-layer yang sudah pecahan dari sang sumber ini, itu tentu saja misinya adalah untuk menjalani kehidupan di dunia fisik, dan fokusnya adalah tugas untuk agar kembali mengingat kembali bahwa tujuan utama mereka, setiap soul, setiap misi di dunia ini adalah pada akhirnya akan kembali lagi bersatu dengan sang sumber itu gitu. Istilahnya kalau di Western spiritualis mengatakan becoming oneness gitu. Becoming oneness itu artinya ya kamu harus sering-sering meditasi, melepaskan semua kemelekatan di dunia ini gitu, sampai kamu bisa bersatu dengan kesadaran cahaya tertinggi itu. Nah, tapi di dalam perjalanan untuk becoming oneness itu, ya disitulah banyak metode yang dipakai oleh Western spiritualis itu, macam-macam metodenya. Dari meditasi Kundalini, meditasi membuka mata ketiga, meditasi supaya bisa mengakses Akashic Records tadi yang udah gue sebutin, ataupun channeling dengan leluhur yang mungkin ternyata adalah makhluk ekstraterestrial ya, yang kayak gitulah. Oke, ini beberapa list tentang istilah-istilah kata yang digunakan oleh Western spiritualis. Pasti kalian pernah dengar juga istilah-istilah ini, seperti misalnya clairvoyance, kemudian channeling, low and high vibration, kemudian astral planes, star seeds, earth seeds, higher self, higher beings, spirit guides, guardian angels,
spiritual awakenings, kundalini meditation, metaphysics, chakras, root chakras, yang konten pernah gue bawain, soulmate, twin flames, kemudian karmic relationships, kemudian old soul, new soul, kemudian indigo, crystal, rainbow child, ada light workers, dark workers, shadow work gitu, dan lain sebagainya. Nah, semua istilah itu tentu saja ada penjabaran lagi artinya apa. Cuman menurut gua nggak perlu gua jabarin satu-satu. Kalian bisa cari sendiri di Google, itu banyak sekali penjelasan tentang istilah-istilah dari setiap kata-kata Western spiritualis yang menggunakan kata-kata itu gitu ya. Ini nggak bisa gue bilang ini salah, ini benar, cuman cara mereka membahasakan pemahaman spiritual mereka aja gitu. Kayak gitu. Kemudian kita akan kembali ke Star Seeds. Jadi Star Seeds ini akan sangat seru banget kalau untuk kaum yang suka dengan film-film sci-fi ya. Suka nonton Interstellar, suka nonton Avatar, suka nonton Star Wars, Aliens, Predator and Aliens, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya semua tentang sci-fi gitu ya. Filmnya keren, seru. Dulu gue suka banget nonton semua film sci-fi gitu ya. Sebelum gue menyisihkan waktu khusus untuk belajar tentang kitab suci, dulu gue suka banget dengan film-film sci-fi gitu. Gue lebih suka nonton tentang antargalaktik gitu ya. Gitu. Seru banget gitu, dan itu pemikiran gue sampai gimana ya kalau ras alien beneran datang gitu. Terus habis itu nggak mungkin di planet lain itu nggak ada kehidupan lain gitu. Kemudian tentang Star Seeds ini, yaitu tadi gue udah bilang ya, seru untuk kaum yang menyukai film-film itu gitu. Gue akan mencoba menjelaskannya dengan serius. Oke, jadi kalau kita sudah menetapkan bahwa gue percaya dengan teori Big Bang, kemudian alam semesta ini sangat luas gitu, galaksi ini nggak mungkin cuma galaksi ini doang, ada galaksi yang lain seperti apa yang dikatakan oleh NASA gitu ya. Kemudian gue padukan dengan pemahaman spiritual, jadilah sebuah pemahaman yang sangat unik menurut gue, yang membuat kamu akan merasa ini pada saat kita membaca tentang Star Seeds ya. Mungkin kita akan merasa, pantes dari dulu gue merasa beda banget dengan manusia yang ada di sini gitu. Ternyata akar dari diri gue ini, soul gue ini, jiwa gue ini ternyata dari planet lain. Pesan gue merasa gue nggak suka di bumi gitu. Gue merasa sulit beradaptasi gitu. Tiba-tiba gue menerima kenyataan tentang perbedaan misalnya gitu. Ternyata gue berbeda banget karena itu gitu. Cuman ya itu bagi yang mempercayai teori Big Bang gitu. Maksudnya yang percaya bahwa ada reinkarnasi dari ekstraterestrial gitu ya. Jadi Star Seeds ini tentu saja tentang yang tadi udah gue bilang, di mana di masa kehidupan sebelumnya jiwa mereka ternyata bukan berasal dari bumi. No, we are not Earth Seeds, we are Star Seeds gitu. Jadi Star Seeds mempunyai misi tertentu untuk membimbing kaum Earth Seeds gitu, atau Star Seeds lainnya yang belum spiritual awakening, agar segera mencapai kebangkitan kesadaran sehingga bisa bersama-sama mengubah dunia menjadi lebih damai gitu, sesuai dengan tugasnya masing-masing dan kapasitasnya masing-masing gitu. Nah, kemudian mereka akan menggunakan metode channeling ke leluhur mereka yang ada di planet lain gitu. Jadi dengan channeling, sebenarnya channeling itu yang maksudnya channeling itu apa sih? Channeling itu setelah gue cari tahu lagi, ternyata itu adalah metode dengan cara meditasi untuk bisa memahami situasi tentang diri sendiri gitu.
Setelah kamu meditasi yang lama, kamu akan bisa channeling dengan root kamu gitu. Jadi maksudnya kayak asal mula dari jiwa kamu itu dari mana sih gitu. Jadi dari situ kamu akan channeling gitu tentang memori-memori masa lampau yang mungkin ternyata kamu dulu dari planet Mars gitu misalnya kayak gitu. Oh di situ dunianya seperti ini. Di situ panas banget, pantesan di sini gue panas terus gitu. Kemudian ya mereka merasa udah melakukan tugasnya kalau sudah bisa misalnya memberikan atensi yang lebih sehingga banyak pengikut atau follower atau orang-orang yang mendengarkan mereka gitu, dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur mereka atau dari higher self mereka gitu, atau dari higher being atau dari makhluk-makhluk ekstraterestrial lainnya atau entitas-entitas tinggi yang lebih dikenal oleh umat manusia di sini gitu ya, dengan cara seperti itu gitu. Nah, mengapa sih pakai metode penyampaian pesan dari entitas yang tinggi? Oh tentu karena menurut aku kalau kayak gitu kan lebih didengar ya biasanya oleh masyarakat awam gitu loh. Karena kalau tetangga yang negor nggak mau dengar, boro-boro nyokap negor aja gua kabur gitu misalnya. Iya tapi kalau entitas tinggi kan takut ya gitu kayak wah gitu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis star seeds. Jadi ada jenis-jenis star seeds yang paling terkenal yaitu ini ada yang core-nya katanya. Garis keturunan star seed yang inti itu adalah Pleiadian. Pleiadian ini yang paling terkenal, dia berasal dari klaster gugus bintang 445 juta tahun cahaya jauh dari konstelasi Taurus. Oke, ini benar-benar cocok ya dengan data NASA. Jadi setelah gue cek lagi, bener nggak sih ada gugus bintang Pleiadian atau Pleiades ya, Pleiades gitu ya. Oh cocok, ada gitu 445 juta tahun cahaya dari konstelasi bintang Taurus gitu ya. Dan ternyata di mitologi Yunani juga ada tentang Pleiades gitu ya. Pasti kalian pernah dengar, coba cek aja di mitologi Yunani itu pernah disebutkan tentang kisah mitologinya tentang Pleiades gitu ya. Jadi cocok lah pokoknya gitu. Semua data ada, terekam dengan baik oleh Akashic Records juga gitu, dan secara data juga ada gitu. Nah, Pleiades ini dipercayain katanya biasanya kalau mereka sudah inkarnasi ke dunia terestrial dari Pleiades ini biasanya menjadi seorang guru ya atau konseling gitu ya gitu. Kemudian ada Arcturian, Arcturus Star System 37 tahun cahaya dari bumi. Nah, ini tipenya ini orangnya energetik dan ramah lah ya gitu, kayak gitu. Kemudian Sirian dari Sirius Star System. Dan Sirius ini banyak mempengaruhi ancient earth cultures, jadi tradisi kuno yang ada di suku Egypt, suku Mayans, Dogons gitu ya. Kemudian Orion, mereka adalah pencari kebenaran dan tukang ngadu di bumi. Tukang ngadu, ya maksudnya ya kalau ada yang curang atau apa tuh biasa mereka yang tukang ngadu gitu kayak gitu ya. Kalau datang dari Orion. Andromedan ini dari Andromeda Galaxy, oke. Mereka tidak suka dengan birokrasi, lebih suka yang damai-damai aja gitu, dan suka menyebarkan kasih sayang gitu ya, Andromedan. Widih. Terus Liran ini orang-orang yang berapi-api, berani, sangat maskulin gitu ya. Kemudian ada vegan star seed, wah pasti makannya vegan terus nih. Mereka harus melaraskan kembali semua energi dan memfasilitasi perubahan sistem
Jadi mereka berusaha untuk mengubah sistem di dunia supaya lebih upgrade gitu, ya gitu. Ada garis-garis keturunan yang sulit dimengerti atau sulit dipahami juga oleh para Western spiritualis ini, itu Draconian atau reptilian gitu ya. Reptilian itu, kemudian ada Blue Avian, kemudian ada Felin atau Liran Felin, Alpha Centaurian. Oke, the Alpha Centauri system ini juga aku sering dengar sih. Ada banyak ya guys, cuman mungkin nggak perlu gue sebutin satu-satu. Nah, kemudian ada starseeds yang soul frequency base. Jadi maksudnya itu bukan dari planet lain gitu, tapi lebih ke kayak punya misi tertentu gitu loh. Punya misi atau tugas spesifik gitu ya. Contohnya kayak indigo, kemudian crystal child, rainbow child, blue ray, golden child, angelic, kemudian ada dragon starseeds. Wow, ada walk-ins ini jadi kayak cuman nggak selamanya di dalam suatu badan manusia. Jadi kalau sudah spiritual awakening, si walk-ins ini atau si soul extraterrestrial ini atau soul yang mendompleng ini akan pergi gitu. Jadi kayak udah spiritual awakening, oke aku akan pergi gitu loh, kayak gitu. Earth based but star seeded civilization. Nah, oke. Ini earth seed sebenarnya ya. Cuman dipercayai bahwa kaum ini itu dulu setelah istilahnya punah gitu ya. Punah karena suatu kejadian, mereka terbang ke planet lain gitu dan menjadi starseeds gitu, karena mereka kayak udah lulus nih gitu dari bumi, kita siap untuk bertugas untuk menjadi inkarnasi ke planet lain gitu ya, termasuk nih Lemurian, Atlantean gitu, Atlantis dari bangsa Atlantis gitu, Hyperborean dan lain-lain gitu. Nah, oke, gue akan kembali ke Helena Blavatsky. Jadi ada salah satu yang menurut gue ini unik banget gitu ya, karena si Helena Blavatsky ini juga memperkenalkan tentang 7 ras awal yang ada di bumi gitu, yang ada di bumi ya, Earthseeds gitu ya. 7 ras awal ini, tapi juga termasuk prediksi di masa depan gitu. Ini juga yang menjadi dasar dari yang digunakan oleh Western spiritualis sebagai dimensi bumi, dimensi kesadaran yang ada di bumi. Jadi consciousness, earth consciousness dimension, kira-kira gitu katanya. Sekarang kita lagi di tingkat ke-5 atau deh, gue kurang update takutnya, mungkin kalian ada yang lebih update tentang Western spiritual ini ya gitu, nanti taruh aja di komen gitu ya. Jadi 7 ras awal ini kalau menurut Helena Blavatsky itu ada Polarian. Polarian itu seperti waktu bumi masih gas dan cairan gitu. Jadi ya kayak pada saat itu ya paling hanya ada amuba gitu ya, mungkin gitu, seperti itu. Kemudian ada ras yang kedua itu Hyperborean gitu ya. Itu adalah ras yang katanya kulitnya berwarna kuning karena pada saat itu iklim di bumi itu masih kayak nggak stabil atau gimana gitu, karena bumi itu belum, derajat kemiringan bumi berotasinya itu masih tegak lurus gitu ya, belum miring begini gitu. Kemudian ras yang ketiga itu Lemurian katanya gitu. Walaupun Lemuria itu sendiri itu dicetuskan oleh seorang zoologis yang menemukan fosil lemur gitu di lautan Madagaskar gitu ya. Aku agak lupa ceritanya, cuman ya itulah, maksudnya awalnya dari seorang zoologis yang mencetuskan tentang Lemuria gitu, karena di situ ditemukan fosil serta jembatan yang tenggelam di dalam laut gitu ya. Jadi kayak dalam laut tuh dia menemukan ada jembatan gitu, dan maksudnya kayak peninggalan-peninggalan kuno gitu ya. Yang kemudian dari situ dia meyakini bahwa pernah ada suatu bangsa nih di sini gitu. Kok
bisa ada Lemuria gitu fosilnya di dalam laut itu gitu ya. Jadi dan kemungkinan nama bangsa disitulah nama bangsa Lemurian gitu ya. Aslinya seperti itu ceritanya ya guys ya. Kemudian dipahami oleh Western spiritualis sebagai bangsa Lemuria gitu kayak gitu. Kemudian ras yang keempat itu Atlantis. Atlantis itu diyakini sebagai bangsa yang sangat maksudnya bukan bangsa ya, ras-ras yang sangat sombong gitu ya, karena memiliki teknologi yang super gitu dan mau menguasai dunia sehingga mendapatkan hukuman atau gimana gitu sehingga ditenggelamkan oleh banjir atau apa, pokoknya banyak banget deh catatan tentang Atlantis gitu ya. Dan katanya sih pada saat udah kaum Atlantis mau punah itu mereka sudah berhasil terbang ke Mars gitu, menyelamatkan rasnya gitu. Kemudian ras yang kelima itu ras Aryan. Kemudian ras yang keenam dan ketujuh, jadi mereka meramalkan gitu ya, mereka kan bisa dipercayai dapat mengakses Akashic Records itu tadi, data astral gitu ya, yang ada di energy field yang ada di alam semesta gitu. Ini lumayan sejalan dengan yang kemungkinan nanti ada di depan juga yang diinginkan oleh pemerintahan Amerika gitu, New World Order gitu ya. Mereka meramal si Helena Blavatsky ini menurut catatannya di ras yang keenam ini kemungkinan bumi sudah akan istilahnya berevolusi manusianya menjadi satu pemerintahan, di mana pemerintahannya akan diperintah oleh reinkarnasi dari Julius Caesar. Dan kemudian pada masa di ras ke-6 nanti gitu, atau dimensi bumi yang sudah naik tingkat kesadarannya gitu ya, itu manusia-manusianya akan berevolusi menjadi Homo spiritualis gitu. Jadi semuanya akan mulai mengejar spiritual gitu ya. Jadi udah lebih istilahnya lebih pintar, lebih jenius, intelligence, tapi juga lebih bijaksana gitu. Kayak gitu. Dan pada masa itu juga akan terjadi semua yang buruk, yang punya sifat buruk, sifat yang destruktif, menghancurkan atau segala macamnya, pokoknya yang jelek-jelek gitu akan kefilter dengan sendirinya oleh karma gitu. Oleh entah itu dengan musibah atau penyakit atau apapun itu gitu. Jadi di sana akan semakin kesortir gitu pada masa itu nanti gitu. Kemudian nanti masuk ke ras ke-7. Ras ke-7 itu dimensi dunianya udah yang kesadarannya lebih tinggi lagi gitu ya, kesadaran tingkat ke-7 mungkin gitu. Nah, di sana itu dipercayai di ras ke-7 itu akan tidak ada lagi gender di situ, kemudian berpasangan atau sebuah kelahiran itu semuanya akan bersifat spiritual gitu. Jadi spiritual maksudnya gimana, astral atau bukan, atau lebih maksudnya ya benar sih kalau misalkan jadi metafisik gitu ya, maksudnya kayak kita pakai VR gitu ya. Jadi kayak punya anaknya di game aja ya gitu, di metafisik gitu ya, kayak gitu ya. Mungkin bisa diartikan seperti itu waktu pada zaman masih ada Helena Blavatsky itu ya gitu. Oh ternyata pas gue baca-baca juga nih, ternyata Helena Blavatsky juga yang mencetuskan tentang reinkarnasi atau inkarnasi dari, mohon maaf sebelumnya, reinkarnasi dan inkarnasi sebenarnya berbeda. Cuman di sini gue satuin karena ini campur aduk menurut Western spiritualis, ada yang bilang inkarnasi, ada yang bilang reinkarnasi gitu ya. Harusnya sih reinkarnasi ya. Tapi mereka juga meyakini adanya inkarnasi dari istilahnya makhluk yang lebih tinggi. Kalau menjadi manusia itu berarti inkarnasi gitu. Jadi istilahnya kayak misalnya Starseed. Starseed itu biasanya mereka lebih suka bilangnya inkarnasi karena mereka merasa bahwa ras ekstraterestrial itu lebih tinggi gitu, kesadarannya lebih tinggi, masuk ke kesadaran yang lebih rendah itu inkarnasi, maksudnya gitu. Nah
inkarnasi dari Buddha Maitreya. Itu juga Helena Blavatsky mencetuskan tentang kisah Buddha Maitreya itu sebenarnya ada dari awal bumi tercipta gitu ya. Kemudian Buddha Maitreya inkarnasi menjadi Dewa Krishna, kemudian dipercayai inkarnasi kembali menjadi Jesus Christ, dan nantinya Mesias yang akan datang juga dipercayai sebagai pecahan jiwa atau roh yang sama dari Buddha Maitreya juga gitu. Jadi gini guys, Helena Blavatsky itu dia asalnya dari Ukraine, dulu masih negara bagian Rusia gitu ya. Dia mencari tentang spiritual itu, dia traveling sampai ke Tibet gitu. Jadi dia sangat menjunjung tinggi ritual-ritual Hindu kuno, terutama guru-guru yang ada di Tibet itu menjadi mentornya Helena Blavatsky gitu. Dari pemahaman itulah Helena Blavatsky mencetuskan tentang teosofi ini. Gitu. Teosofi ini yang penggabungan antara Hindu kuno dengan dunia modern, era sains modern ini gitu. Data-datanya diambil, dikumpulkan gitulah kayak gitu, dan diadaptasikan. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan. Mungkin dari seluruh pemahaman tadi itu ada satu kesimpulan yang mau gue ungkapin juga. Setelah gue mencoba memahami Western spiritualis ini, mereka sangat menjunjung tinggi liberalisme gitu ya. Maksudnya orang Amerik gitu ya. Ya rata-rata orang Barat memang sangat menyukai kebebasan gitu ya. Sehingga mereka sebenarnya kurang suka atau menghindari yang namanya literasi kitab suci. Itu biasanya rata-rata mereka tidak mau baca kitab suci karena mereka tidak mau didoktrin oleh pemahaman agama manapun. Mereka lebih menjunjung tinggi kebebasan. Jadi spiritual mandiri yang benar-benar by pengalaman aja gitu. Apa yang kamu alami, ya udah itulah yang harus kamu tempuh, itulah yang harus kamu percayai, itulah yang harus kamu yakini. Tidak perlu terikat dengan suatu agama manapun. Ini mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mungkin nanti di depan ada sesuatu yang akan berubah lagi, belum tentu semuanya benar gitu. Jadi kayak karena menurut mereka Akashic Records pun itu datanya dapat berubah sesuai dengan data kolektif yang kejadian event pada saat setiap kejadian event itu, misalnya ya kayak ada perhitungan-perhitungan yang mungkin bisa berubah gitu karena misalnya ada kesadaran yang ternyata lebih cepat bangkit gitu ya, spiritual awakening lebih cepat, ternyata tiba-tiba manusianya tiba-tiba bisa membaca Akashic Records misalnya gitu ya, jadi banyak yang bisa baca atau apapun itu, jadi yang harusnya tadinya ada bencana jadi nggak ada jadi bencana gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi menurut mereka Akashic Records pun sebenarnya sesuatu yang tidak linear gitu, secara waktu tidak linear, bisa jadi itu nantinya akan tergabung menjadi sesuatu yang kejadian event yang holistik gitulah ya gitu kayak gitu. Kira-kira gitu. Ini agak sulit untuk gue pilah-pilah atau dipisahkan satu persatu karena pemahamannya itu bercampur aduk guys, itu bercampur aduk. Dan kalau dibilang ada yang mempertanyakan juga apakah mereka menerima pemahaman tentang Jesus Christ gitu ya. Helena Blavatsky atau orang-orang yang ada di teosofi pun mengatakan bahwa ya itu hanyalah salah satu public figure yang juga ikut membantu umat manusia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi gitulah kayak gitu. Jadi kayak oke, semuanya positif kok, oke kita terima semuanya gitu, cuman jangan masukkan kita ke dalam golongan agama manapun, kita adalah universal gitu. Jadi kayak tidak bisa didefinisikan gitu karena kita adalah kebenaran. Oh no, kayaknya gue sendiri jadi ikut kesulitan mengkategorikan. Semoga kalian bisa menyimpulkannya juga. Menurut gue nggak perlu dicari tahu setiap istilah atau maknanya atau apapun itu karena
Gue ngerasa lebih aman kita membatasi informasi juga. Kadang-kadang apa yang kita scrolling di sosial media gitu ya, maksudnya kayak too much doom scrolling aja tuh kayak kadang-kadang otak kita bisa panas gitu ya. Pas gue baca ini semua guys, gue ngerasa rambut gue tuh kayak berdiri semua, listrik statisnya tuh sangat tuh kayak gitu, karena saking banyaknya data kolektif yang diterima oleh para western spiritualis ini gitu. Tapi mereka sangat menghindari pedoman-pedoman dari kitab suci, sayangnya itu sih. Nah ya, ingat sistem liberalisme gitu, mereka suka kebebasan. Semua orang suka kebebasan sih, tapi apakah kamu udah benar merasa bebas? Thank you udah dengerin. Oke geng, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa support channel ini terus guys. Kalau enggak, gue bakal asal frekuensi ke kamar lo. Bye.